Udah. Continue. Udah, Sel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan tugas proyek UAS untuk mata kuliah metode penelitian yang berjudul Sistem Informasi Korean Web sebagai sarana pemesanan tiket konser K-pop di Indonesia berbasis web. Yang beranggotakan saya sendiri, Siti Syara Wahyuni, dan dua rekan saya yaitu Alifa Khairunnisa dan Purwanti Estilanengsi. Daftar isi, bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 analisa dan perancangan, bab 4 penutup. Latar belakang kebutuhan informasi dalam ketepatan saat ini menjadi hal yang sangat penting, khususnya dalam mendapatkan informasi mengenai jadwal dan harga tiket konser musik K-pop. Kemajuan teknologi informasi dapat membantu dalam proses pencarian tiket dengan cepat dan tepat. Tiket merupakan suatu voucher untuk menunjukkan bahwa telah membayar pintu masuk konser. Pembelian tiket konser K-pop yang sulit menyebabkan masyarakat harus bertransaksi melalui calo tiket yang sering menawarkan tiket dengan harga yang 2 kali lipat lebih mahal sehingga sangat merugikan masyarakat. Sistem pemesanan tiket konser K-pop berbasis website merupakan sebuah platform yang dirancang khusus untuk melakukan pemesanan tiket konser yang berada di Indonesia. Sistem pemesanan tiket konser ini bertujuan untuk memberikan kemudahan membeli tiket konser melalui website sehingga pemesanan tiket konser dapat dilakukan dengan mudah bagi semua pengguna. Rumusan masalah 1. Bagaimana sistem pemesanan dan pembayaran tiket konser yang sedang berjalan. 2. Bagaimana cara mempermudah pembeli untuk membeli tiket konser tertentu. 3. Bagaimana cara pengiriman tiket yang sudah dibeli agar sampai ke pembeli. Batasan masalah. 1. Pembangunan sistem informasi pemesanan tiket konser K-pop ini ditekankan pada proses pemesanan tiket dan harga sesuai pilihan tempat duduk yang tercantum. 2. Sistem dirancang menyesuaikan teknologi website. 3. Pemesanan hanya dapat dilayani untuk pembeli yang mencantumkan nomor identitas yang sesuai serta pembeli yang berusia 17 tahun ke atas. 4. Pemberitahuan bukti pembelian tiket berhasil atau gagal. Tujuan dan manfaat penelitian. Merancang atau membuat suatu sistem pemesanan yang berbasis web secara sistematis, tepat, cepat, dan akurat, dapat merancang sebuah aplikasi yang dapat mengurangi kesalahan maupun ketidaktepatan dalam hal pemesanan. Merancang aplikasi yang dapat membantu dalam hal menghasilkan laporan pemesanan dan pembayaran yang lebih tepat dan akurat. Mampu memberikan kepuasan pada pelanggan. Tinjauan pustaka. Menurut Kartini 2011 dalam jurnalnya yang berjudul Pembuatan Aplikasi Pemesanan Tiket Konser Musik Berbasis Web, mengatakan bahwa penelitiannya bertujuan untuk mengurangi calo di sekitar penyelenggaraan konser sehingga para pengunjung musik lebih merasa nyaman, tenang, dan puas. Menurut Arga dan Nina 2017 dalam artikel ilmiahnya yang berjudul Perancangan Aplikasi Marketplace Tiket secara online berbasis web di Kota Salatiga, mengatakan bahwa proses penjualan tiket yang ada menyulitkan penjual karena tiket yang dijual berada di berbagai lokasi di Salatiga sehingga penjual hanya fokus pada penjualan di satu lokasi. Hal ini dimanfaatkan calo tiket untuk menjual berbagai tiket yang diinginkan oleh pembeli. Selain itu, promosi yang dilakukan melalui media sosial, lisan dan spanduk dinilai kurang efektif, sehingga target jumlah pembeli kurang dari yang diharapkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Purwanti Estilanengsi. Metode pengumpulan data. 1. Sumber data Premier. Observasi yang merupakan pengumpulan data dengan tanya jawab secara langsung pada penjual dan pembeli tiket tersebut. Sumber data sekunder. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data dari jurnal-jurnal yang sesuai dengan tema permasalahan. Misalnya pengumpulan teori-teori mengenai analisa perancangan sistem. 2. Studi dokumentasi, yaitu pengumpulan data dari literatur dan dokumentasi dari internet, diktat, atau sumber informasi lain. Metode penelitian. 1. Tahap pengumpulan data. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data meliputi studi pustaka, analisis, dan dokumentasi literatur, serta sumber lainnya yaitu catatan, jurnal, dan website di internet yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. 2. Tahap pengembangan perangkat lunak.
Diperlukan metodologi sebagai pedoman perangkat lunak apa saja yang akan digunakan dan bagaimana menggunakan perangkat lunak terkait. Pengkodeannya dan yang harus dikerjakan selama pengembangan. Metode waterfall atau linear sequential model merupakan metode yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak ini yang memiliki beberapa tahap, yaitu sistem information engineering dan modeling, pembentukan kebutuhan-kebutuhan dari semua elemen sistem dan mengalokasikan suatu subsistem ke dalam pembentukan perangkat. Implementasi, proses penterjemahan data atau pemecahan masalah yang dirancang ke dalam bahasa pemrograman. Analisis, agar menemukan kelemahan sistem yang digunakan sehingga dapat diusulkan perbaikannya. Pengujian, setelah program selesai dibuat, maka tahap berikutnya adalah pengujian terhadap program. Perancangan, tahap penerjemah dari keperluan atau data yang dianalisis ke dalam bentuk yang mudah dimengerti oleh pemakai atau user. Operasi dan perawatan, analisis sistem akan melakukan perawatan atau pemeliharaan dan pengembangan sistem yang telah dicapai. Hasil dan pembahasan, langkah pembuatan, menentukan portal-portal informasi yang akan dibangun dalam setiap menu halaman web. Selanjutnya, merancang struktur navigasi halaman web atau output program dan rancangan umum atau gambaran singkat halaman web. Entity relationship program dan normalisasi. Pembentukan struktur data tabel serta pembuatan database. Testing program aplikasi, evaluasi dan implementasi serta upload dan pengecekan aplikasi. Analisa kebutuhan perangkat keras. Laptop segala bentuk dan merek yang mampu mencapai resolusi 1024 x 800 pixel. Input device berupa keyboard dan mouse. Wi-Fi untuk konektivitas internet. Analisa kebutuhan perangkat lunak. Windows 10 profesional, MySQL sebagai database, Macromedia Dreamweaver 8, SAMPP dan Google Chrome. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perancangan sistem. Pertama, halaman home yang berisikan ucapan selamat datang serta informasi konser K-pop apa saja yang akan diselenggarakan di Indonesia. 2. Halaman tentang kami. Bagian ini berisi informasi sekilas tentang website kami, Korean Waves. Ketiga, halaman detail konser. Pada bagian ini berisi informasi konser yang akan dilaksanakan dan juga berisi informasi tentang harga tiket berdasarkan kelas pada tiap konser yang dipilih pembeli. 4. Halaman kontak kami, yang berisikan alamat email pihak Korean Waves yang dapat dihubungi oleh para pembeli untuk memberikan kritik dan saran secara langsung. Kelima, halaman detail pesanan, berisikan detail pemesanan tiket seperti nomor tiket, nomor ID pesanan, dan data pembeli yang telah melalui tahap konfirmasi admin. Di sini ada struktur navigasi website Korean Waves. Ada halaman home tentang kami, konser, kontak kami, cara pemesanan, dan cara pengiriman. Lalu ada activity diagram, berisikan order activity antara pembeli dengan admin. Ada use case sebagai pembeli, lalu use case sebagai admin, dan use case system. Lalu di sini ada entity relationship diagram dari website Korean Waves. Entity relationship diagram yang tadi kemudian dinormalisasi menjadi 3 normal form. Kesimpulan bahwa dalam perkembangan teknologi di zaman ini membuat setiap orang mudah dan cepat dalam mengakses dan mencari informasi mengenai hal apapun, terutama dalam pembelian tiket konser K-pop yang diselenggarakan di Indonesia. Kami memanfaatkan perkembangan teknologi dengan membuat sebuah website bernama Korean Waves yang diharapkan dapat menjadi sarana pembelian tiket konser K-pop di Indonesia ini secara mudah dan efisien.
Saran, masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam pembuatan website ini. Diharapkan ke depannya kami sebagai penulis dan pembuat website ini dapat dan akan mengembangkan fitur-fitur yang ada pada website kami agar para pengunjung dan calon pembeli dapat lebih nyaman ketika mengunjungi website kami. Kami menerima saran dan kritik dalam pembangunan website ini agar website ini dapat lebih baik dari sebelumnya. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.